Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah akuntansi 1. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pencatatan transaksi dengan perkiraan. Materi ini merupakan lanjutan materi yang lalu, yaitu perkiraan. Di dalam membahas pencatatan transaksi ke dalam perkiraan, kita mengangkat satu contoh usaha jasa salon yang diberi nama Salon Anita. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Februari yaitu mulai dari transaksi A sampai dengan transaksi I. Diminta 1. Catatlah transaksi-transaksi di atas ke dalam perkiraan-perkiraan yang sesuai. Perkiraan-perkiraan yang digunakan Salon Anita yaitu kas, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal Anita, pendapatan jasa salon, biaya gaji, biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya sewa, dan biaya serba-serbi. Yang kedua, hitunglah saldo masing-masing perkiraan. Yang ketiga, buatlah neraca saldo. Dan yang keempat, buatlah laporan keuangan. Ya. Baik, kita membahas permintaan yang pertama, yaitu mencatat transaksi ke dalam perkiraan. Jadi pada tahapan ini, yang pertama-tama yang kita harus buat dulu yaitu membuat perkiraan yang sudah disiapkan. Perkiraan yang dibuat itu bisa perkiraan yang berbentuk kontrol, bisa juga perkiraan yang berbentuk stafel. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan perkiraan yang berbentuk kontrol atau bentuk T sederhana, di mana kita gunakan dengan alasan efisiensi. Baik, jadi kita mulai membuat perkiranya mulai dari kas, perlengkapan, peralatan, modal peralatan, hutang dagang, modal Anita, pendapatan jasa salon, biaya gaji sampai dengan biaya serba-serbi. Itu tahap yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menganalisis transaksi. Ya. Cara menganalisis transaksi itu sama dengan pertemuan beberapa minggu yang lalu, yaitu di persamaan akuntansi. Ya. Pertama-tama kita harus di transaksi itu kita harus menentukan perkiraan apa yang dipengaruhi. Ya, minimal 2 perkiraan yang dipengaruhi. Perkiraan itu apakah bertambah atau berkurang. Ya. Jadi materi di persamaan seperti itu. Kemudian pada materi ini dilengkapi dengan atau diperluas dengan menghubungkan aturan debit dan kredit, sehingga suatu perkiraan akan ditentukan apakah dicatat di debit ataukah dicatat di kredit. Baik, kita mulai yang pertama. Transaksi A. Anita menanamkan uangnya sebesar 4 juta ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Ya, ingat jika pemilik menanamkan uangnya ke dalam perusahaannya itu disebut dengan istilah modal. Ya, karena ada uang masuk ke dalam perusahaan, maka perkiraan lain yang dipengaruhi adalah perkiraan kas. Sehingga analisisnya, modal Anita bertambah 4 juta dan kas bertambah sebesar 4 juta. Ya. Selanjutnya, kita hubungkan dengan aturan debit kredit yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Modal, ya, kita hubungkan modal. Modal ini kita pakai aturan modal. Modal Anita bertambah. Jika bertambah berarti dicatat di kredit. Kemudian kas bertambah. Kas itu masuk dalam perkiraan aktiva. Ya. Kasnya bertambah berarti dicatat di debit. Sehingga analisisnya modal Anita bertambah 4 juta berarti itu kita catat di debit. Kita catat di kredit, dan kas bertambah sebesar 4 juta. Kas tadi jika bertambah dicatat di debit. Ya.
Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa suatu transaksi analisisnya minimal 1 di debit dan minimal 1 di kredit. Jadi minimal 1 di debit, 1 di kredit. Tidak bisa kredit semua, tidak bisa juga debit semua. Dan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Setelah kita menganalisis transaksinya, kita catat ke dalam perkiraan. Tadi perkiraan modal Anita di kredit, ini kita catat ke perkiraan, kemudian kasnya di debit dengan jumlah yang sama. Di sini kita kasih kode A, itu menunjukkan urutan daripada transaksi. Baik, kita lanjut ke transaksi yang kedua, B. Perusahaan membayar sebesar 180.000 untuk sewa ruangan selama bulan Februari 2013. Ya, ini ada kata membayar. Ini kata kunci ya. Jika ada kata membayar, berarti itu pasti pengaruhnya terhadap kas. Kas berkurang. Apa yang dibayar? Sewa ruangan. Sewa ini merupakan biaya. Berarti namanya biaya sewa. Sehingga analisisnya, biaya sewa terjadi berarti bertambah sebesar 180.000, kasnya berkurang karena tadi ada kata membayar 180.000 rupiah. Selanjutnya kita hubungkan dengan aturan debit dan kredit untuk biaya. Ya, jadi biaya sewa berarti aturan ini sewa bertambah berarti dicatat di debit, kemudian kas tadi masuk dalam kelompok aktiva, kasnya berkurang berarti dicatat di kredit. Sehingga analisisnya biaya sewa bertambah berarti di debit dan kasnya berkurang berarti di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan. Biaya sewa catat di debit, biaya sewa kita catat di debit, kemudian kas dicatat di kredit sebesar 180.000 rupiah. Kita lanjut di transaksi C. Perusahaan membeli peralatan salon sebesar 1.200.000, dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya dibayar pada bulan depan. Jadi di dalam sistem pembelian itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah pembelian tunai. Kalau pembelian tunai berarti berpengaruh terhadap kas, kasnya berkurang. Kemudian kalau pembelian kredit itu artinya adalah membeli tetapi belum dibayar. Ya, itu berarti berpengaruh terhadap hutang dagang. Kemudian bisa juga dikombinasi, jadi sebagian tunai dan sebagian kredit seperti pada kasus ini. Ya, jadi membeli peralatan. Apa yang dibeli? Peralatan. Berarti dicatat dalam perkiraan peralatan. Membeli berarti bertambah. Kemudian dibayar tunai. Ya, dibayar tunai sebesar 1 juta, berarti ini pengaruh terhadap kas. Dan sisanya berapa? 200.000 dibayar bulan depan. Berarti ini pengaruhnya terhadap hutang. Sehingga analisisnya peralatan bertambah karena membeli sebesar 1.200.000, kasnya berkurang 1 juta, hutang dagang bertambah 200.000. Sekarang kita hubungkan aturan debit dan kredit. Peralatan ini dia masuk dalam kelompok perkiraan aktiva. Ya, peralatan bertambah berarti dicatat di debit, kemudian kas berkurang, kas juga menggunakan aturan ini, yaitu di kredit. Selanjutnya hutang dagang ya, bertambah berarti di kredit. Sehingga analisisnya peralatan bertambah berarti di debit, kemudian kasnya berkurang berarti di kredit, dan hutang dagang bertambah berarti di kredit. Dalam transaksi ini ada 3 perkiraan yang dipengaruhi, 1 di debit dan 2 di kredit. Jumlah debit dan kredit harus sama. Jadi debitnya peralatan jumlahnya 1.200.000 dan kreditnya ada 2, yaitu kas 1 juta, kemudian hutang dagang 1.200.000. Setelah itu kita catat ke dalam perkiraan. Ya,
Jadi kita catat ke dalam perkiraan peralatan di debit, kemudian kas di kredit, dan hutang dagang di kredit sebesar 200.000. Kita lanjut transaksi berikutnya. Transaksi D, membeli perlengkapan secara kredit dari toko Indah sebesar Rp50.000. Ya, ini pembelian kredit, berarti berpengaruh terhadap perkiraan hutang dagang. Apa yang dibeli itu yang dicatat, sehingga analisisnya perlengkapan bertambah karena membeli sebesar 50.000, hutang dagang bertambah karena terjadi, berarti bertambah sebesar 50.000. Kita hubungkan aturan debit dan kredit. Perlengkapan dia masuk kelompok aktiva, berarti jika bertambah dicatat di debit. Jadi perlengkapan di debit, kemudian yang dikredit adalah hutang dagang, bertambah berarti dikredit, sehingga analisisnya perlengkapan di debit, kemudian hutang dagang di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan, yaitu ke perkiraan perlengkapan dan hutang dagang. Ini perlengkapan di debit sebesar 50.000 dan hutang dagang di kredit sebesar Rp50.000. Kita lanjut di transaksi berikutnya, yaitu transaksi E, menerima uang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp350.000. Ini ada kata-kata menerima uang. Jadi menerima uang itu berarti pengaruh terhadap kasnya bertambah. Ingat, uang yang diperoleh atau yang diterima dari pelanggan karena telah menyerahkan jasanya itu disebut dengan pendapatan jasa, sehingga analisisnya kasnya bertambah karena menerima uang sebesar 350.000, pendapatan jasa salon bertambah, terjadi berarti bertambah. Setelah itu kita hubungkan aturan debit dan kredit. Ingat, kas masuk kelompok aktiva, jika bertambah berarti di debit, kemudian pendapatan bertambah berarti di kredit. Ya, sehingga analisisnya kasnya bertambah berarti dicatat di debit, dan pendapatan jasa salon bertambah berarti dicatat di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan. Ya, jadi kas bertambah tadi bertambah sebesar 350.000, kemudian yang pendapatan jasa salon di kredit sebesar Rp350.000. Berikut transaksi F, membayar gaji pegawai sebesar 150.000. Ini ada kata membayar, berarti itu pasti pengaruh terhadap kasnya berkurang. Apa yang dibayar? Gaji pegawai. Gaji itu merupakan biaya, namanya biaya gaji, sehingga analisisnya biaya gaji bertambah sebesar 25.000, terjadi berarti bertambah, dan kas berkurang sebesar 25.000. Hubungkan aturan debit dan kredit. Untuk biaya atau beban, ingat bertambah berarti dicatat di debit, kemudian kas berkurang, ini kas masuk aktiva, ya, masuk aktiva, jika berkurang berarti dicatat di kredit, sehingga analisisnya biaya gaji bertambah berarti debit, dan kas berkurang berarti kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan. Ya, perkiraannya yaitu adalah perkiraan biaya gaji. Biaya gaji di debit sebesar 150.000 dan kas di kredit dengan jumlah yang sama yaitu 150.000. Kita lanjut di transaksi G, membayar biaya listrik sebesar 25.000.
Analisisnya sama dengan di transaksi F, yaitu ya kas berkurang, kemudian biaya gaji, biaya listrik terjadi berarti bertambah. Jadi analisisnya biaya listrik bertambah 25.000, kasnya berkurang 25.000. Biaya jika bertambah berarti di debit, kemudian kas berkurang berarti di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan biaya listrik. Di debit sebesar 25.000, kemudian kas di kredit. Ya, kas di kredit sebesar 25.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi H. Perlengkapan yang terpakai sejumlah Rp30.000. Ya, ini ingat, perlengkapan adalah barang yang dibeli yang sifatnya habis pakai. Terkadang perusahaan pada awal bulan membelinya secara sekaligus, nanti pada akhir periode baru dihitung berapa yang terpakai. Jadi yang mau dicatat di sini adalah yang terpakai. Karena dalam transaksi ini sudah dinyatakan terpakai, maka angka 30.000 inilah yang langsung dicatat. Bagaimana analisisnya? Perlengkapan jika terpakai berarti itu perlengkapan berkurang. Perlengkapan yang terpakai berarti menjadi biaya bagi perusahaan. Sehingga analisisnya biaya perlengkapan bertambah 30.000, perlengkapan berkurang 30.000. Kita hubungkan dengan aturan debit kredit. Biaya, ini aturannya tentang biaya, tadi bertambah di debit, berarti biaya perlengkapan di debit. Kemudian perlengkapan ini masuk komponen aktiva. Ya, jadi jika berkurang di kredit. Sehingga analisisnya biaya perlengkapan bertambah berarti di debit, dan perlengkapan berkurang berarti di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan. Biaya perlengkapan di debit dicatat di debit. Selanjutnya perlengkapan di kredit sebesar Rp30.000. Kita lanjut di transaksi yang terakhir, yaitu sebelum melangkah ke transaksi yang terakhir, saya jelaskan dulu untuk perlengkapan. Di dalam transaksi perlengkapan ini ada dua versi transaksi yang biasa muncul. Versi yang pertama, dalam transaksi itu dinyatakan pemakaian, seperti pada kasus ini, berarti langsung angka ini yang dicatat. Tapi jika di dalam transaksi tersebut dinyatakan tersisa, perlengkapan yang dinyatakan tersisa, misalnya perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan Februari sebesar 30.000. Ya, karena dalam transaksinya dinyatakan tersisa, maka kita harus mencari dulu atau menghitung dulu berapa pemakaian. Bagaimana cara menghitung pemakaiannya? Yang sudah dibeli ini pada transaksi D 50.000 kurangi dengan yang tersisa 30.000, maka yang terpakai adalah sebesar 20.000. Angka 20.000 itulah yang dicatat. Cara pencatatannya seperti tadi. Ya. Jadi intinya yang mau dicatat di sini adalah yang terpakai, perlengkapan yang terpakai. Jika dalam transaksi dinyatakan terpakai, maka angka itu saja yang langsung dicatat. Tapi jika dinyatakan tersisa, maka cari dulu pemakaian. Bagaimana cara mencari pemakaian? Yang sudah dibeli dikurangi dengan yang tersisa. Ya, sekira itu penjelasan tambahan. Kemudian transaksi I, membayar bermacam-macam biaya sebesar Rp40.000. Jadi ini ada kata membayar, ya, itu berarti pengaruhnya terhadap kas. Analisisnya sama dengan transaksi G dan F. Ya, apa yang dibayar? Bermacam-macam biaya.
Bermacam-macam biaya ini bisa dicatat ke dalam biaya serba-serbi, bisa biaya rupa-rupa, dan bisa juga biaya lain-lain. Dalam kasus ini itu dicatat ke dalam biaya serba-serbi. Biaya serba-serbi terjadi berarti bertambah ya sebesar 40.000 dan kasnya berkurang sebesar 40.000. Hubungkan dengan aturan debit kredit. Sama tadi transaksi G, biaya jika bertambah berarti di debit, kemudian kasnya berkurang berarti di kredit. Selanjutnya kita catat ke dalam perkiraan, yaitu biaya serba-serbi di debit, kemudian kasnya di kredit. Kas di kredit sebesar Rp40.000. Ya, semua transaksi sudah kita catat ke dalam perkiraan. Ya, mencatatnya ke dalam perkiraan gampang, tapi analisisnya yang sedikit memerlukan pemahaman. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah di analisis transaksinya. Jika analisis transaksinya sudah benar, maka yakin proses pencatatannya ke dalam perkiraan juga benar. Itu tadi jawaban daripada permintaan soal yang pertama. Kemudian yang kedua, permintaan soal yang kedua yaitu tentukan saldo masing-masing perkiraan. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan saldo masing-masing perkiraan. Caranya yaitu jumlahkan debit dan kredit. Jika jumlah debit dan kredit berbeda, maka selisihnya itulah yang disebut dengan saldo. Jika debit yang besar berarti menunjukkan saldo debit, jika kredit besar menunjukkan saldo kredit. Dalam kasus ini debit lebih besar daripada kredit untuk kas, sehingga namanya bersaldo debit. Selisihnya yaitu sebesar 2.955.000. Yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan ini hanya satu isinya di debit dan di kredit, berarti itulah jumlahnya. Ya, jumlahnya berbeda antara debit dan kredit. Berapa bedanya atau selisihnya? 20.000. Ya, 20.000 itu lebih besar debit, berarti menunjukkan saldo debit. Untuk peralatan karena satu saja isinya, berarti itulah saldonya. Hutang dagang 2 isinya tapi di kredit semua, berarti tinggal dijumlahkan, inilah saldonya. Kemudian modal 4 juta, itulah saldonya. Pendapatan di kredit 350.000, itulah saldonya. Begitu pula biaya sampai biaya serba-serbi. Ya, itulah saldo daripada masing-masing perkiraan. Jika kita hubungkan tadi dengan saldo normal, ya tadi dikatakan bahwa aktiva itu saldo normalnya debit. Yang mana itu aktiva? Kas, perlengkapan, peralatan. Ini saldo normalnya debit ya. Kemudian untuk hutang saldo normalnya kredit, begitu pula modal. Pendapatan saldo normalnya kredit, biaya juga biaya saldo normalnya debit. Ya, saya kira pencatatan kita ini memenuhi teori tentang saldo normal yang sudah dibahas yang lalu. Sekarang dari saldo-saldo ini, saldo-saldo perkiraan ini kita akan ikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Jadi yang dimasukkan ke dalam neraca saldo itu adalah saldonya saja. Saldo debit berarti masukkan di kolom debit, saldo kredit masukkan di kolom kredit. Kita lihat neraca saldonya. Ya. Inilah neraca saldo. Perkiraan debit kredit. Perkiraan ini adalah mencatat perkiraan secara berurutan seperti tadi di urutan perkiraan. Kemudian debit yang dimasukkan di sini adalah perkiraan yang bersaldo debit. Kemudian kredit adalah jumlah perkiraan yang bersaldo kredit. Setelah itu dijumlahkan ya. Jumlah debit dan kredit harus sama. Jadi angka-angka ini tadi diambil dari saldo-saldo yang ada di perkiraan. Yang debit dimasukkan di debit, yang kredit dimasukkan di kredit. Setelah membuat neraca saldo, maka selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Ya, ini permintaan yang
4, yaitu menyusun laporan keuangan. Jadi pada pembahasan yang lalu untuk persamaan akuntansi, laporan keuangan bisa saja diawali dari neraca, tapi dengan menggunakan perkiraan itu laporan keuangannya diawali dulu dengan perhitungan rugi laba. Perhitungan rugi laba sama yang sudah kita pelajari yang lalu. Intinya bahwa di perhitungan rugi laba itu ada dua isinya, pendapatan dan biaya. Pendapatan jasa salon, angka-angka ini tadi semua diambil dari neraca saldo. Kemudian pendapatan jasa salon 350.000, biaya usaha ini ada 5 poin, jika dijumlahkan jumlahnya 425.000. Sekarang kita perkurangkan antara pendapatan dengan biaya. Pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan biaya, berarti menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp75.000. Kemudian selanjutnya kita menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sebenarnya ini adalah untuk menghitung modal akhir. Ada rumusnya yang sudah kita pelajari, yaitu modal awal ditambah laba kalau rugi dikurangi, kalau ada free-flow kurangi free-flow. Dalam kasus ini tidak ada free-flow. Ya. Modal awal 4 juta. Ini diambil dari mana? Ya, diambil dari neraca saldo. Rugi ini adalah diambil dari hasil perhitungan rugi laba. Karena rugi, maka mengurangi modal. Jadi modal akhir sekarang Rp3.925.000. Selanjutnya kita menyusun laporan neraca. Ya, sama juga yang pernah kita pelajari, bahwa di laporan neraca itu intinya yaitu berisi aktiva, hutang, dan modal. Aktiva di sisi kiri, aktivanya yaitu kas, perlengkapan, peralatan, diambil angka-angkanya diambil dari neraca saldo. Kemudian di sisi kanan hutang dan modal, hutangnya 250.000, kemudian modalnya 3.925.000. 3.925.000 ini bukan diambil dari neraca saldo, tapi diambil dari datanya, diambil dari laporan perubahan modal. Ya. Kemudian setelah kita memasukkan angka-angkanya, dijumlahkan aktivanya. Aktivanya yaitu 4.175.000, dan hutang dan modal jumlahnya juga sama, yaitu Rp4.175.000. Ya, apa yang bisa kita tarik, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan ini, dari laporan keuangan ini? Di sini kita bisa melihat bahwa dalam 1 bulan kegiatannya, usaha salon Anita ini memperoleh kerugian sebesar Rp75.000. Ya, karena mengalami kerugian sebesar 75.000, maka modalnya mengalami penurunan. Ya, penurunannya berapa? Sebesar kerugiannya. Jadi modal akhir sekarang menjadi 3.925.000. Untuk melihat bagaimana posisi keuangannya, itu bisa dilihat di neraca. Aktivanya berapa? Ya, yaitu 4.175.000. Kemudian hutangnya berapa? 250.000, dan modalnya berapa? Rp3.925.000. Ya, demikianlah penjelasan pada materi hari ini. Untuk materi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.